Selamat datang di channel Philadelphia Bintaro. Terima kasih Bapak Pendeta Alex Letlora, Ketua Majelis Jemaat GPIB Philadelphia, Terima kasih. atas perkenannya, atas kesediaannya hadir sebagai guest perdana kita melalui channel Philadelphia Bintaro ini. Terima kasih. Kita bersyukur karena kita dapat memanfaatkan satu lagi karya anak manusia di dalam teknologi informasi ini, yaitu teknologi multimedia ini untuk menambah pencerahan baik bagi penonton khusus jemaat Philadelphia maupun seluruh anggota masyarakat yang mengikuti bincang-bincang kita ini, Pak. Ini adalah episode perdana. Ada yang ingin Bapak sampaikan mengenai sehubungan dengan peluncuran channel video podcast ini, Pak? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Max atas bisa di launchingnya media podcast ini yang tentu saja merupakan sebuah upaya untuk memakai potensi yang dimiliki dalam kerangka memberitakan kabar gembira, good news, ya, dan itu yang senantiasa diharapkan, dan saya sungguh bergembira bahwa media ini bisa menjadi salah satu bentuk pelayanan dari GPIB Philadelphia Bintaro, dan semoga semuanya berlangsung dengan baik sampai ke depan. Demikian Pak Max. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau begitu menjadi tanggung jawab kita ke depan bagaimana membuat channel ini bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi dalam episode berikutnya ya Pak. Mudah-mudahan kita bisa lakukan dengan baik. Baik Pak, kira-kira bagaimana kabar Bapak sekeluarga? Apakah cukup baik-baik juga Pak? Puji Tuhan, sampai saat ini semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik, dan saya berharap juga Pak Max sekeluarga juga demikian, ya, dan hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Saya pikir itu menjadi sesuatu yang tidak sederhana pada masa-masa pandemi begini. Betul, Pak. Begitu Pak Ma. Baik Pak, puji Tuhan, terima kasih Pak. Topik kita pada episode perdana ini Pak adalah berkisar seputar Paskah yang sebentar lagi kita akan masuki. Dan memang kini kita ada di dalam saat-saat akhir masa Prapaskah ya Pak Pendeta. Iya. Dan kami berharap kita bisa mengembangkan bincang-bincang kita di dalam topik apa yang kita sebut sebagai makna Paskah dalam kehidupan keluarga pada masa pandemi ini Pak. Sebagaimana yang Bapak telah singgung tadi tentang pandemi ini. Jadi kita memang masih ada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya, mudah-mudahan dengan segala macam effort atau usaha pemerintah dan kita semua masyarakat dan jemaat, mudah-mudahan kita bisa berhasil keluar Pak ya dari rantai penularan ataupun penularan lebih lanjut dari pandemi ini. Memang ini kita adalah masuk di dalam suasana Paskah yang kedua di dalam masa pandemi ya. Kita ingat tahun lalu kita sudah langsung masuk di dalam Paskah yang betul-betul berbeda dengan Paskah-Paskah sebelum-sebelumnya. Jadi kita ada di dalam pembatasan-pembatasan tertentu di mana kita tidak bisa lagi berkumpul satu sama lain, tidak bisa melakukan sakramen perjamuan kudus ya, dan sebagainya Pak. Ini kita masuk yang
kedua ya. Jadi Pak Alex, yang ingin kami tanyakan pertama di dalam topik kita ini, sebelum kita tiba pada hari Paskah nanti tanggal 4 April 2021, umat Kristiani banyak terlebih dahulu telah mengenal apa yang disebut dengan Rabu Abu. Rabu Abu itu kira-kira 40 hari sebelum Paskah ya Pak? Ya. Lalu kita mendengar juga di dalam beberapa khotbah yang Bapak sampaikan juga, ini ada mengenai Kamis Putih. Ya. Lalu kita akan menghadapi Jumat Agung tentu saja yang sangat kita ketahui bersama, dan kemudian ada Sabtu Sunyi sebelum masuk Paskah Pak. Ya. Kira-kira apa makna dari masing-masing hari tersebut Pak bagi keimanan kita ini? Apakah bisa Bapak memberikan gambaran kepada kita mengenai itu? Baik. Terima kasih Pak Max. Yang pertama sebelum masuk ke topik itu ya, yang pertama mau saya kemukakan bahwa benar ini Paskah yang kedua dalam situasi pandemik. Iya. Namun di sisi lain, di dua Paskah ini ada hal yang sangat berbeda. Di Paskah pertama ketika pandemi ini baru saja menghantam, ya, menjadi wabah yang mendunia, nampak sekali bahwa Paskah lalu diterima dalam peristiwa sebagai peristiwa yang masih ada suasana membingungkan. Ya, jadi pada Paskah 2020 keluarga-keluarga gereja masih ada dalam situasi yang panik begitu, karena dengan tiba-tiba saja semuanya lalu shutdown dan harus berada dalam keadaan yang berbeda. Dan puji Tuhan karena sejak pasca masa pandemik ini sampai dengan pasca tahun ini, nampaknya bahwa keadaan sudah mulai diterima pandemik ini sebagai sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari. Ya. Jika pada pasca pertama situasinya masih membingungkan, pada pasca yang sekarang saya berharap bahwa situasinya bisa lebih diterima oleh keluarga-keluarga, dan karena itu pasca ini tetap ada dalam pandemik, tetapi kita point of view-nya sudah berhasil membiasakan diri. Kita sudah bisa membiasakan diri. Ya, okay. Itu yang menurut saya lebih sedikit membantu cooling down dari kepanikan pada saat pasca yang waktu lalu. Baik, ya. Pak. Jadi kalau masuk pada hari-hari yang tadi Pak Max kemukakan tentang peristiwa Rabu Abu yang kemudian dimasuki sebagai sebuah peristiwa di mana setiap orang Kristen diundang untuk mulai berpuasa sampai dengan 40 hari. Nah, dalam tradisi kita sebagai warga gereja, berpuasa lalu menjadi sesuatu yang tidak hanya bersifat lahiriah, karena Yesus sendiri yang mendorong, jika engkau berpuasa janganlah muram mukamu, tetapi tetaplah berada dalam keceriaan. Ya, apa yang dimaksud oleh Yesus adalah bahwa soal berpuasa bukan soal berpantang makan atau minum saja, tetapi bagaimana berpuasa itu juga memengaruhi
how to think, cara berpikir pun mesti berpuasa. Cara bertutur kata juga mesti berada dalam koridor berpuasa. Cara kita memandang segala peristiwa mesti ada dalam spirit berpuasa. Nah, itu yang kemudian akan mengerucut kepada apa yang disebut sebagai Triduum. Apa itu, Pak? Triduum itu 3 hari yang penting sebelum Paskah, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Jadi sebentar, Pak, Rabu Abu itu adalah memang awal dimulainya prosesi memasuki minggu-minggu. Tradisi itu dimulai pada waktu Yesus dengan murid-muridnya atau jauh sesudahnya? Tradisi itu dimulai sesudah Yesus dan murid-muridnya. Tentu tradisi itu dimulai dari lingkup gereja pasca kebangkitan Yesus. Ya, jadi peristiwa itu lalu membuat murid-murid melihat dengan terpesona betapa Yesus yang bangkit itu memberikan mereka cara pandang yang baru berhadapan dengan keadaan di mana kekristenan sedang juga berada dalam fase yang sulit pada waktu masa-masa pertumbuhan, Pak, ya, masa-masa. Iya. Baik. Nah, sehingga ketika dia bisa menjadi sebuah peristiwa Paskah lalu dipahami oleh gereja sebagai suatu pembebasan yang berbeda dengan pembebasan umat dari Mesir. Ya. Sehingga ketika Musa memimpin umat keluar dari Mesir sebagai Paskah pertama yang membawa pembebasan secara luar biasa, Paskah itu sekarang mendapatkan perspektif yang baru dalam pandangan atau penghayatan para murid. Yesuslah yang sekarang membawa pembebasan itu kepada setiap ciptaan. Jadi penebusan itu adalah sebuah karya yang diinisiasi oleh Allah karena Allah mencintai manusia. Ya. Jadi itu yang penting untuk dilihat sebagai sebuah pembebasan. Karena itu sekalipun sulit, makna Paskah mestinya terajut dalam kehidupan keluarga. Ya, itu nanti pada masa-masa pandemi bahas ini. Berikutnya mungkin nanti, Pak. Begitu, Pak Max. Lalu yang selanjutnya Kamis Putih. Ya, ini Jumat masuk Agung, dalam tradisi Jumat gereja bahwa Kamis Putih sebagai masa di mana peristiwa penyiksaan atau penangkapan dan penyiksaan itu terjadi dan bagaimana Yesus berada pada masa-masa yang menyongsong penangkapan dan seluruh peristiwa penyiksaan yang luar biasa. Dan itu berpuncak pada atau kemudian terwujud kepada Jumat Agung, ya, ketika peristiwa penyaliban itu terjadi dan kematian. Tuhan Yesus. Dalam rentetan hari-hari yang luar biasa ini diperkenalkan atau dihayati sesuatu yang baru oleh para murid pasca Yesus bangkit pada waktu itu. Bahwa Jumat Agung adalah sebuah peristiwa yang
memberi ruang untuk perjumpaan dengan Allah, dan jika sebelumnya umat yang datang kepada Allah, tapi Jumat Agung dengan simbol tirai yang terbelah untuk menunjukkan Allah yang keluar menjumpai manusia. Jadi tirai yang terbelah itu simbolisasi tentang Allah yang tidak mau dikurung dalam tembok, dalam ruang dan waktu. Tapi Allah itu adalah Allah yang keluar dan menjumpai manusia. Itu peristiwa Jumat Agung. Itu jelas sekali itu Pak ya. Dan menurut seorang teolog dari Taiwan, Chuan Seng Song namanya, dia memberi penjelasan bahwa tirai yang terbelah itu tidak terbelah dari atas sampai ke tengah atau dari tengah ke bawah. Tirai yang terbelah itu utuh. Maksudnya? Jadi yang mau dikemukakan bahwa Allah yang menjumpai manusia itu Allah yang menjumpai dengan segala keutuhannya, dalam segala keutuhan karya, dalam segala keutuhan cinta kasih yang diwujudkan dengan menjumpai manusia. Sehingga peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang mau menunjukkan Golgota dan kerajaan surga itu ada dalam pemahaman yang baru. Ya. Seorang penjahat yang disalib bersama-sama Yesus di Golgota dalam penderitaan yang juga dialami, berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku. Dan yang luar biasa bahwa jawaban Yesus saat itu, saat ini juga. Itu berarti bahwa Golgota tidak lagi menjadi kuasa yang menjadi kekuatan yang destruktif. Di dalam Yesus, Golgota bisa menjadi ruang untuk mendapatkan janji pengharapan yang luar biasa. Saat ini juga kamu bersama aku di kerajaan, di Firdaus. Jadi Golgota dan Firdaus selalu menemukan makna yang baru. Jika selama ini penyaliban dilihat sebagai simbol represif atau simbol dari kekuatan manusia yang mau meluruhkan potensi yang ada, yang dilawan sebagai peringatan kepada setiap orang tentang betapa berkuasanya kekuatan yang destruktif itu, dan tiba-tiba menemukan makna yang baru bahwa justru di dalam Yesus kekuatan yang begitu luar biasa sekarang juga dilengkapi dengan pernyataan Yesus, Firdaus yang hadir di tengah-tengah kondisi biasa. Terima kasih. Lalu kita masuk dalam Sabtu Sunyi. Kenapa disebut Sabtu Sunyi, Pak? Karena orang belum tahu, Pak. Katakanlah waktu itu murid-murid belum tahu bahwa mereka lupa mungkin dengan beberapa nubuat ataupun sinyal-sinyal yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa pada hari ketiga saya akan bangkit. Tapi mereka umumnya lupa. Tidak tahu bahwa ada nanti kebangkitan hari Minggunya, Pak. Kenapa jadi Sabtu Sunyi itu kenapa? Jadi sebenarnya para murid masih ingat tentang peristiwa itu. Hanya saja para murid sedang
dilingkupi oleh rasa takut yang luar biasa. Karena pemerintah Romawi dengan kekuatan yang berkolaborasi dengan kelompok elit di keagamaan, ya, maka mereka lalu melihat bahwa ini adalah sebuah pemberontakan yang bersifat politis. Karena itu pertanyaan Pilatus kepada Yesus bahwa apakah engkau kerajaanmu berasal dari dunia ini, dan jawaban Yesus tidak. Ya, dan inilah yang menjadi semacam tanda bahwa ada kecurigaan soal kegerakan politik. Dan tentu saja para murid kemudian melarikan diri, dan mereka sebagaimana disampaikan Alkitab, mereka bersembunyi karena suasana yang menakutkan dari itu. Pemerintah kekaisaran Romawi, ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga dalam peristiwa itu, dan kalau Pak Max dan pemirsa juga perhatikan, dalam hidupnya Yesus selalu berkonfrontasi dengan orang Farisi. Betul Pak. Ya, selalu itu berkonfrontasi dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi peristiwa Paskah justru juga yang berperan adalah orang Farisi. Dan orang Farisi itu adalah yang mengambil jenazah Yesus, kemudian memakamkan di makam yang baru, ya, itu sebuah tindakan, ya, yang sungguh luar biasa, karena apa yang terjadi, ya, kata firman Tuhan, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia adalah anggota majelis besar, seorang yang baik lagi benar. Jadi Yusuf orang dari Arimatea yang kemudian itu masuk dalam golongan orang Farisi. Dan 3 orang Farisi yang kemudian secara luar biasa mempertontonkan perubahan besar adalah, yang pertama, percakapan Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus yang kemudian berubah. Yang kedua dengan Yusuf Arimatea. Dan orang Farisi ketiga yang kemudian sangat besar perannya dalam perkembangan gereja juga adalah Paulus. Yang kemudian menjadi bagian dari pemberitaan kabar sukacita. Di luar Israel. Betul. Baik. Jadi Sabtu Sunyi menjadi sebuah fase yang membuat para murid itu berada dalam bertanya-tanya, janji sudah ada, tepatkah janji itu, akankah terjadi? Jadi mereka dari satu keadaan fakta peristiwa penyaliban dan peristiwa Paskah, dan ini hanya 1 hari. Tapi untuk orang yang berada dalam berbagai pertanyaan-pertanyaan yang esensial, itu waktu yang sangat lama. Karena bertanya-tanya, bagaimana ini? The longest day untuk mereka. Longest day. Iya. Ini mau kemana kira-kira gitu? Kira-kira begitu, iya. Lalu kita masuk besoknya peristiwa Paskah itu sendiri. Ya, itu sebabnya pada peristiwa Paskah murid yang sangat antusias untuk menjawab
apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan yang pergi ke makam Yesus itu adalah Petrus yang dengan segera dia pergi, dan dengan segera ketika murid yang dikasihi masih ragu-ragu untuk masuk ke kubur Yesus, maka Petruslah yang masuk ke kubur itu dan melihat bahwa kain lampin itu sudah terlipat dan terlipat di makam itu. Betul, ya. Dan dia yang menyampaikan, sehingga ini menjadi sebuah jawaban yang memberi kepastian terhadap selama ini harapan mereka antara ya atau tidak. Tidak, ya. Tetapi hari itu kemudian menjadi sebuah hari bahwa ternyata janji Yesus ya dan amin. Ya. Begitu. Meski belum semua juga yang percaya. Meski Pak, belum semua juga ya, murid-muridnya. Thomas mesti lihat dulu. Thomas, ya. dan sebagainya. Dan itu yang menjadi pengajaran yang luar biasa. Iman kita kepada Yesus pada peristiwa Paskah lalu bukan iman berdasarkan penglihatan, ya, karena apa yang dilihat sudah bukan lagi sesuatu yang ya. We are beyond than belief. We are trust to Him. Jadi itu lalu memberi perspektif yang baru. Kita tidak dapat membayangkan kalau kehidupan gereja didasarkan pada bukti dulu baru percaya. Ya, tentu gereja tidak akan tiba pada situasi. Akarnya di sana, Pak, ya. Jadi kebangkitan ini betul-betul adalah titik sentral atau fokus jantung daripada Christianity, ya Pak, ya. Kekristenan itu adalah sebenarnya dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri sebagai sebagai dasar utama. Jadi Paskah lalu memberi pijakan baru bagi para murid untuk menjalani kehidupan, bahwa Yesus yang bangkit itu lalu menghadirkan gagasan baru bagi para murid bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak biasa, dan peristiwa ini lalu sekaligus memberi peringatan kepada para murid bahwa good news itu harus diteruskan, disebarluaskan ke seluruh penjuru bumi. Iya. Baik. Sampai luar biasa, Pak. Terima. Nah, betul. Pak Pendeta, kita hari ini di tahun 2021, Pak. Kalau mengingat panjangnya waktu dari kejadian tadi itu, terutama Paskah, ya mungkin kira-kira 1988 tahun yang lalu. Karena sejarah mencatat bahwa Tuhan Yesus itu meninggal pada usia 33 tahun. Kalau tidak salah saya ya. Hari ini apa kira-kira Pak maknanya bagi kita yang hidup pada hari ini itu kira-kira apa yang menjadi pesan utama atau makna yang paling penting di dalam kehidupan keluarga-keluarga pada hari ini ya, terutama tadi kita sudah singgung, dibungkus lagi dengan masalah pandemi COVID-19 ini, Pak. Iya. Apakah message-nya kira-kira masih tetap sama itu juga seperti dahulu, atau ada hal-hal yang mungkin perlu kita kenali bersama lagi oleh semua keluarga-keluarga Kristen? Iya. Ini Pak, hari ini. Baik Pak Max, jadi peristiwa Paskah hampir 2000 tahun lalu adalah sebuah peristiwa yang
memberi kepastian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kehidupan para murid dan pengikut Yesus waktu itu. Dan peristiwa Paskah dengan makna seperti itu masih relevan dengan keadaan sekarang, dalam pengertian bahwa ketika sekarang keluarga-keluarga juga sedang dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan esensial yang sama. Kapan COVID ini berakhir? Bagaimana kondisi setelah orang-orang anggota keluarga yang terkasih berpulang karena peristiwa COVID? Bagaimana anak-anak ke depan dalam kondisi yang seperti ini? Seluruh pertanyaan-pertanyaan yang esensial itu hendak menemukan maknanya bahwa segala sesuatu tetap akan menjadi keadaan yang baik karena didasarkan pada pengharapan. Pengharapan dalam peristiwa Paskah bukanlah pengharapan yang wish, ya. Tapi pengharapan itu lebih bertolak dari pengalaman-pengalaman yang selama ini dijalani oleh keluarga. Saya lebih mudahnya begini. Kalau saya punya istri, lalu saya berharap bahwa saya akan menjadi seorang ayah, pengharapan itu lebih terkoneksi begitu ya. Tetapi kalau saya bilang begini, saya berharap saya akan menjadi seorang ayah padahal saya belum beristri. Ini pengharapan yang titik tolaknya tidak cukup kuat, karena dia bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kalau seorang yang sudah berkeluarga dan berkata bahwa saya berharap bahwa saya akan menjadi seorang ayah, pengharapan itu tentu sangat kuat karena ada fondasi yang sudah terbangun. Nah, pengharapan tentang Paskah menjadi kuat karena peristiwa Yesus yang bangkit itu bukan sebuah peristiwa imajiner, tetapi peristiwa yang faktual, bahwa dia terjadi dalam sejarah manusia, bahwa dia terjadi di lokus tertentu, dan dia terjadi di waktu tertentu, dan inilah gelombang pengharapan yang hendak disampaikan kepada dunia, bahwa selalu ada Firdaus suasana itu, sekalipun di tengah-tengah Golgota. Begitu Pak Max. Artinya di dalam kesulitan kita sekarang ini akan selalu ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang bersifat firdausi, katakan begitu, di dalam perjalanan setiap individu, setiap keluarga. Betul. Jadi apa yang dikemukakan oleh, yang pernah dikemukakan juga oleh Henry Nouwen, seorang pastor dari Kanada, yang dengan piawai menjelaskan, peace is not the absence of problems, but presence of God. Oke. Jadi damai sejahtera itu bukan itu karena tidak ada masalah. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kehadiran Allah Tuhan, ada. karena kehadiran Allah. Iya.
luar biasa. Jadi sekalipun ada di tengah pergumulan, selama penghayatan bahwa Allah itu ada dan kita tetap berada dalam suasana peaceful. Kira-kira begitu Pak Max. Baik, tapi dalam realitas memang permasalahan hidup itu ada berbagai macam ya Pak. Ya. Jadi setiap individu atau anggota jemaat itu pasti berjuang bagaimana tetap mempertahankan pengharapan tadi melalui kehidupan spiritualnya yang terus dijaga. Iya. Tapi yang kedua juga dia harus menjaga di dalam fakta hidupnya, dia harus menjaga kesejahteraan badannya, kesejahteraan sosial ekonominya, Pak. Iya. Ini bagaimana sebuah keluarga atau seorang individu menurut Pak Pendeta harus bisa senantiasa mempertahankan itu, artinya memperoleh pengharapan tadi Pak, supaya senantiasa mengingat kehadiran Allah itu. Iya, memang pengharapan di tengah-tengah situasi yang luar biasa seperti ini, khususnya ketika itu berkorelasi dengan hal-hal yang aktual, ya. Pandemi mengakibatkan banyak keluarga yang harus bergumul dengan persoalan-persoalan ekonomi. Itu dia, Pak. Ya. Pandemi lalu menyebabkan keluarga-keluarga harus menghadapi pemutusan hubungan kerja PHK secara luar biasa. Pandemi hadir, jadi kita bisa membayangkan betapa jari-jari dengan kuku yang tajam dari pandemi ini dia menancap dalam diri setiap orang dan memberi kesan bahwa ini menjadi kekuatan yang tidak terbantahkan dan tidak terkalahkan. Benar bahwa situasi yang dihadapi seperti itu, tetapi benar juga bahwa pengharapan kepada Tuhan itu tidak mengecewakan. Ungkapan ini mungkin saja dilihat sebagai ungkapan yang klise, tetapi patut dipahami oleh setiap orang percaya, warga gereja, bahwa Paskah adalah sebuah pernyataan yang kuat bahwa Allah itu hidup. Dan hanya cinta kasih yang mampu untuk menjawab berbagai persoalan ini. Saya memilih kata cinta sebab gambarannya seperti ini Pak Max. Ketika saya mencintai istri saya, maka secara fisik saya ada, tetapi keberadaan saya itu menyatu dengan yang saya cintai. Fisik saya ada, tapi pikiran, perasaan dia menyatu dengan pasangan saya yang saya cintai. Letakkan ini dalam relasi dengan Allah. Ketika kita mencintai Allah, maka kita ada, tetapi baik pikiran dan perasaan kita itu menjadi satu dengannya. Dan ini menghadirkan corak berpikir yang sangat
berbeda cara memandang persoalan pasca atau during this pandemic. Karena Roma 5 ayat 5 katakan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Tetapi pengharapan yang tidak mengecewakan itu dia tidak hadir secara mendadak. Pengharapan yang tidak mengecewakan itu kalau dibaca dari Roma pasal 5 ayat 3 ayat 4, dia hadir justru di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Baik. Okay. Baru tiba pada kesimpulan. Baik. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Baik. Dan satu lagi, sebenarnya Tuhan Yesus juga meminta, itu tadi hukum yang pertama, itu katanya hukum yang utama adalah mencintai Tuhan Allah, memberi kasih kita kepada Tuhan Allah, dan juga mengasihi sesama manusia. Iya, iya. Mungkin di masa pandemi ini juga selain kita di dalam konteks keluarga, diharapkan juga supaya kita sesama manusia, sesama jemaat, bisa saling memperhatikan, saling membantu ya Pak di dalam masa pandemi seperti ini. Iya. Dan jadi fungsi gereja juga mungkin sangat membutuhkan. Jadi saya selalu katakan bahwa core business gereja, kalau kita bicara Krakatau Steel, maka core bisnisnya adalah baja, besi baja, gitu ya. Kalau kita bicara soal Indofood, core bisnisnya adalah tepung. Kalau kita bicara gereja, what is the core business of this congregation? Maka menurut saya core business gereja adalah Pelkes. Sehingga ketika gereja itu menjadi gereja yang hadir secara berkualitas, maka gereja itu patut untuk melihat dulu, menghayati dan memahami dengan sungguh-sungguh what is core business of the church. Sehingga dengan begitu maka gerak daripada gereja lalu menjadi sesuatu yang aktual. Nah, bagaimana dalam kondisi sekarang? Menurut saya Pak Max, situasi ini memunculkan apa yang saya sebut sebagai insecure personality. Insecure personality. Insecure personality dia muncul ke permukaan karena orang merasa bahwa kekuatan pandemik ini begitu luar biasa dan itu membuat dia kehilangan rasa aman. Kekuatan ini begitu luar biasa sehingga daya rusaknya begitu luar biasa, saya sehingga menghadirkan orang-orang yang insecure personality. Nah, dalam konteks itulah core business gereja kemudian bisa hadir from insecure personality to secure personality. Jadi membuat setiap orang yang dijumpai kemudian kembali menemukan harapan baru, situasi baru karena kehadiran daripada gereja. Jadi core business gereja yang seperti itu lalu ditopang oleh semua pilar-pilar yang ada, ya. Doktrin, kemudian segala kegiatan, segala aktivitas ketika dipayungi oleh core business seperti ini, maka pendekatannya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak melulu dalam pendekatan. Jadi ketika orang berada dalam insecure personality, ya, maka di situ gereja hadir untuk memberikan rasa
secure, rasa nyaman, rasa aman. nyaman dalam semua lini. Ada orang-orang yang juga punya uang di masa pandemik ini dan mereka ada dalam insecure personality. Ya. Mereka punya kekuatan materi, tetapi tetap situasi ini membuat mereka berada dalam suasana insecure personality. Di situ core bisnis gereja ini kemudian masuk menjadi pelayanan yang menumbuhkan secure. Luar biasa. Terima kasih Pak Alex. Saya kira kita sudah sampai di ujung dari di puncak di kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari perayaan Paskah di dalam kondisi seperti sekarang ini, Pak ya. Jadi ada banyak hal tadi yang Pak Pendeta tekankan mengenai keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa berada di sana menyertai kita, memastikan bahwa kita ada di dalam katakanlah security tadi itu. Jadi pengharapan senantiasa ini menjadi inti dari apa yang menjadi pesan Paskah pada tahun ini. Kira-kira begitu Pak ya? Iya, betul Pak Max. Jadi pengharapan yang paling utama dalam suasana seperti ini dengan perspektif Paskah menurut saya adalah itu tadi bagaimana Paskah ini mengubah pertama mengubah konsep tentang tadi saya katakan sebagai cinta, memberi makna baru tentang cinta. Bukankah Yesus sendiri yang berkata kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu? Itu menunjukkan implementasi dari cinta. Jadi ketika kita mencintai Allah dan kita mencintainya karena Ia begitu mencintai kita sehingga Ia menyatu dengan diri kita, maka penyatuan ini lalu membuat perubahan paradigma, the way of life, yang membuat kita semakin secure, dalam situasi yang sulit seperti ini. Yang kedua itu tadi bahwa peristiwa Paskah ini adalah peristiwa yang membuat kita paham bahwa pandemik ini bukan hanya persoalan orang-orang yang berekonomi lemah, tapi ini menjadi persoalan bagi semua orang. Ekonomi kuat ataupun ekonomi lemah, semuanya terdampak. Nah, disitulah core bisnis gereja ini hadir. Palkes ini tampil dengan wajah yang memberi pengharapan, sehingga pelayanannya tidak sekedar karitatif, tetapi menjadi sebuah pelayanan yang transformatif. Ia mendorong setiap orang yang terlayani kemudian menemukan kembali pengharapanku di dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Begitu Pak Max. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih pemirsa Pak Max. Sekalian, saya pikir terima kasih. Dengan kesimpulan yang baru disampaikan oleh Pak Pendeta Alex Letluara tadi, saya tidak perlu lagi menyimpulkannya karena sudah begitu kondens, begitu padat tentang apa sebenarnya yang harus kita tarik, makna dari Paskah pada saat-saat sekarang ini di masa-masa pandemi. Dan saya kira kita tadi sudah menggarisbawahi bahwa kecintaan kepada Allah, kepada Tuhan, dan kecintaan kepada sesama manusia ini menjadi kunci yang paling penting bagi kita untuk bisa melalui semua ini dengan baik. Dan juga
percaya bahwa ada pengharapan yang dijanjikan, yang diberikan oleh Iya. Allah kepada kita, bahwa kita kalau berpegang kepada Dia, kita akan bisa melalui pandemi ini dengan baik. Kira-kira begitu Pak. Iya. Ada yang ingin Bapak Pendeta tambahkan lagi Pak sebelum kita Saya akhiri? pikir sudah semua yang saya sampaikan, hanya dengan bottom line bahwa kita merubah insecure personality menjadi secure personality. Itu Pak Max. Baik. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta Alex atas waktunya dan kesempatannya untuk berbincang-bincang pada episode perdana ini melalui channel Philadelphia Bintaro. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan tadi dengan Bapak Pendeta bisa memberi semangat baru bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini dengan lebih yakin dan lebih percaya diri bahwa kita akan bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Allah Bapa, di mana kita bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang meliputi kehidupan kita masing-masing di dalam pergumulan hidup kita. Saya kira itu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan perbincangan kita pada saat ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Max. Terima kasih Pak Max.